warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat Banjar Melati, wabil khusus ikhwan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin Banjar Melati dan seluruh jajarannya, dan yang terhormat kawan-kawan komunitas pecinta sholawat yang semoga terus diberi kesehatan, keistiqomahan untuk terus berdakwah memperjuangkan syiar Islam. Dan terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat masyarakat Banjar Melati yang semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan hikmah, diawali dengan pembacaan maulid. Semoga salawat-salawat yang sudah dilantunkan tadi menjadi saksi kita di depan Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini adalah kali kembali pertama saya pribadi untuk bersama-sama kembali dengan para masyayikh, para sesepuh Baitul Muttaqin yang alhamdulillah masjidnya sudah jadi, insyaallah tinggal beberapa persen saja lagi. Alhamdulillah, ini semuanya bukti bahwasannya kawan-kawan kaum muslim dan muslimat, warga masyarakat Banjar Melati mempunyai persaudaraan yang bagus, mempunyai persatuan, dan persatuan ini dibawa dalam sebuah kebaikan, yaitu membangun masjid Baitul Muttaqin, Baitul Mukmin, Baitul Mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai awal saya ingin menyampaikan tentang fadilah. Kenapa kita bisa bersama-sama di sini? Apa keutamaannya? Kemudian bagaimana seharusnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan iman kepada hari akhir, maka dia akan menyambungkan silaturahim. Hadirin, makna dari hadis ini bukan saja artinya syarat untuk menjadi mukmin yang baik harus silaturahim saja, tapi makna yang lain artinya apabila Allah sedang menyempurnakan iman kita, apabila Allah sedang meningkatkan iman kita, ternyata salah satu tandanya kita ini ringan sekali, bahkan ingin terus-menerus untuk saling silaturahim. Nah, ini dia. Jadi hadis ini ingin menekankan kita yang pertama,
bahwasannya kalau ingin kesempurnaan kita, kesempurnaan iman kita betul-betul baik, maka Kanjeng Nabi menyampaikan, maka sambunglah silaturahim, maka ikatlah persatuan, maka sambunglah kekerabatan. Nilai yang kedua, apabila kita sedang ditingkatkan imannya, maka Allah akan, hati kita ini akan mudah digerakkan untuk nyambung silaturahim. Hati kita akan dimudahkan untuk berkunjung. Hati kita dimudahkan untuk datang ke pengajian. Hati kita dimudahkan untuk segala sesuatu yang itu tujuannya silaturahim. Tapi sebaliknya, apabila ternyata kita sulit, susah untuk berkunjung, ada undangan tidak bisa hadir, apabila ada pengajian sulit untuk hadir, itu berarti ada tanda apa? Tanda-tanda Allah sedang mengurangi keimanan kita. Jadi hadirin yang hadir di sini, ini adalah salah satu rahmat dari Allah, salah satu hidayah dari Allah kepada kita. Yang lain di malam minggu ini luar biasa, agendanya macam-macam. Saya perjalanan jauh dari Bode ke sini saja melihat kemacetan dan sebagainya, luar biasa. Melihat orang boncengan sana sini, masya Allah ya, yang busananya macam-macam dari sana sampai sini. Itu kita di sini duduk bersama-sama ternyata untuk pembacaan maulid, dan setelah itu kita sama-sama saling mengingatkan tentang betapa pentingnya agama dan pendidikan yang ada dalam agama Islam. Oleh karena itu hadirin, marilah kita sama-sama bersyukur. Ini dia, bersyukur karena kita yang hadir di sini ini adalah salah satu tanda hidayah Allah kepada kita. Diringankan kita berjalan ke sini, Allah mudahkan perjalanan ke sini sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah. Semoga ini adalah sebagai tanda juga iman kita tambah baik. Amin. Iman kita tambah bagus. Karena ini memang salah satu makna dari hadis Kanjeng Nabi tadi, maka yu'minullah. Barang siapa yang imannya betul-betul iman kepada Allah, dia akan ditingkatkan. Ya, dia akan ditingkatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya, kenapa sih silaturahim ini memang perlu? Kenapa silaturahmi, kalau bahasanya silaturahmi? Itu apa sih bedanya? Kalau silaturahim dengan silaturahmi nggak ada bedanya. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia, kalau silaturahim itu bahasa Arab sudah. Ya kalau dibahas panjang-panjang itu nantinya mentoknya tuh bahasa. Jadi bukan ke esensinya. Kalau esensinya sama. Silaturahim artinya mengikatkan kembali hubungan yang tadinya kuat tambah kuat, yang tadinya kurang kuat jadi kuat. Kenapa silaturahim ini betul-betul ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kalimat silaturahim itu adalah kalimat yang memang menjadi kalimat pertama setiap awal surat dari Al-Quran. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Kita memaknainya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ ada kalimat Rahman, ada kalimat Rahim.
di dalam Al-Quran di setiap awal surat yang maknanya itu Maha Penyayang, itu adalah juga makna dari silaturahim. Nah, terus sebetulnya makna asalnya apa silaturahim? Ada di Bismillahirrahmanirrahim, ada di silaturahim, ada juga dalam bahasa kita. Kalau tempat kita dulu masih di dalam kandung ibu namanya apa? Rahim. Tuh, namanya rahim. Rahim itu asli dari bahasa Arab rohim. Jadi rahim ibu, Ar-Rahmanir Rahimnya Allah, dengan kesempurnaan iman yang itu tandanya adalah saling silaturahim, ini ternyata betul-betul sangat erat ikatannya. Jadi Allah yang Maha Rahim itu akan terus membuka rahmatnya kepada kita apabila kita terus menjaga silaturahim. Ya, makanya pengen gak rezekinya lancar? Amin. Rasulullah sudah ngasih cara. Man aroda, barang siapa yang mau, ayyub lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diundurkan ajalnya. Nah, ini diundurkan ajalnya saja, diundurkan. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan lihat. Apa kata Nabi? Fal yasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Jadi apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka perbanyak silaturahim. Oleh karena itu, rezeki yang mungkin di antara kita ini ada yang lancar, ada yang tidak lancar, ini mungkin gara-garanya silaturahim. Kalau yang nggak lancar karena kurang silaturahim, kalau yang lancar karena silaturahimnya bagus. Oleh karena itu hadirin, Ustaz, saya kan silaturahim jalan, banyak ngobrol sana sini, komunikasi sana sini, tapi kok beli sugi-sugi misalnya, tapi kok jodoh nggak muncul-muncul misalnya, tapi kok duit nggak banyak-banyak. Nah ini dia. Karena apa? Karena ketika kita silaturahim itu bukan karena Allah. Jadi pertemuan kita dengan kawan kita itu ternyata sudah punya rencana ngobrol apa? Ngobrol bisnis. Kita sudah niat datang ke rumah orang, mau apa? Mau pinjam 100, sudah niat. Kita datang ke tempat orang, mau apa? Mau pinjam uang, mau pinjam mobil, mau pinjam ini. Jadi silaturahimnya akhirnya tidak ikhlas. Nah, ini dia. Jadi kembali bahwasanya silaturahim ini harus menjadi patokan bersama-sama. Bahwasanya dengan silaturahim Allah melalui kanjeng Nabi jelas dengan hadisnya akan membukakan rezeki. Tapi kok saya perasaan silaturahim jalan tapi rezeki nggak jalan? Yang salah silaturahimnya atau yang salah rezekinya? Ternyata bisa jadi karena apa? Karena tadi
silaturahim yang seharusnya itu jadi jalan untuk ibadah ternyata hanya jadi jalan untuk dunia. Nah ini dia. Oleh karena itu sayang kalau ada orang datang ke rumah, itu mau ngapain di sini? Waduh, itu mau ngapain di sini? Itu pertanyaan yang berat itu. Pertanyaannya yang seharusnya tidak muncul dari lidah kita, apalagi pertama-tama yang ketika datang itu mau apa sih? Waduh, yang namanya orang berkunjung itu sudah silaturahim. Walaupun nantinya ada keperluan apa ya dari mereka yang datang ke kita, itu kitanya jangan sampai menodai nilai silaturahim itu sendiri. Jadi mari kita jadikan silaturahim yang ini adalah modal utama dalam kehidupan kita. Bahkan Allah jadikan itu sebagai nama pertama dari nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul-betul jadi jalan memang menuju kemaslahatan. Oleh karena itu mari sama-sama kita jadikan silaturahim ini sebagai kekuatan, jangan sebagai kepentingan. Jangan sampai sesama kita hadir di sini ini datang ke sini cuma karena nggak enak sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita kumpul di sini cuma karena nggak enak sama Bagas, nggak enak sama ketua DKM, jadi itu niatnya lillah atau karena nggak enak ke orang, gara-gara orang. Akhirnya nilai silaturahim yang kita sedang lakukan sekarang itu tidak ada nilainya di mata Allah. Yang pernah saya sampaikan di beberapa halaqah sebelumnya, hadis Nabi yang lain, man ekam min amalin yasiru min amalin dunia. Betapa banyak amal-amal akhirat menjadi amal-amal dunia. Karena apa? Lisu inninya, karena niatnya yang salah. Nah, oleh karena itu ayo sama-sama yang singkat 30 menit ini kita sama-sama jadikan silaturahim ini sebagai pembelajaran untuk ikhlas. Karena dengan silaturahim yang ikhlaslah maka janji Allah, yaitu rezeki yang lancar, umur yang panjang, hidup yang makmur, itu betul-betul akan terjadi. Walaupun sekarang sudah jelas terjadi dari sisi dohirnya. Kita kalau nggak kumpul-kumpul nggak mungkin ada jeruk, ya. Nggak mungkin ada pisang, nggak mungkin ada kacang. Ini adalah rezeki. Tapi rezeki itu bukan yang ini memang rezeki. Tapi maksud kan yang Nabi dibukakan pintu rezekinya itu yang mana? Itu berarti harus lebih luas. Makanya untuk menggapai ke sana, mari kita perbaiki konsep silaturahim itu sendiri. Ya, jadi ayo sama-sama yang pertama kita jadikan setiap pertemuan KPSC, dijadikan setiap pertemuan halaqah apapun itu, ataupun setiap halaqah yang diadakan oleh Baitul Muttaqin ini menjadi halaqah yang memang betul-betul ikhlas. Nah sekarang kalau misalnya kita masak misalnya ini ibu-ibu itu masih bapak ya, mbak ya.
Misalnya ada ibu-ibu masak nasi goreng, ya masak nasi goreng, sudah dienak-enak buat suaminya. Ternyata suaminya nggak makan nasinya. Kira-kira istrinya kesel atau tidak? Kenapa kesel? Karena tidak ikhlas. Bukan karena tidak dimakan, karena tidak ikhlas. Kalau orang itu sudah melakukan sesuatu dengan ikhlas, dia dihargai atau tidak, dia diberi ucapan terima kasih atau tidak, dia dihormati atau tidak, dia dikasih penghargaan, dikasih uang atau dikasih amplop atau tidak, itu adalah penentu dari keikhlasan tersebut. Nah, makanya yang berat memang bukan bekerja tanpa imbalan, itu sudah biasa, apalagi KPSC kerja, ya maksudnya kerja itu bukan kerja kuli gitu. Kita bekerja seperti ini kemudian tidak ada imbalan dari siapapun, ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi kalau sudah naik dalam tingkatan yang lebih tinggi, apa dia? Bekerja tanpa dihargai, wah itu lebih berat, lebih susah, lebih sulit. Ya capek-capek nabu terumbuk katanya, saya nggak pernah dihargai. Nah itu lebih berat rasanya daripada tidak dikasih imbalan. Nah itu berarti lebih besar kekuatan ikhlasnya kalau kita mampu. Nah kalau kita mampu untuk tidak kesel, kalau bahasanya, kalau kita masih bisa menerima segala sesuatu apapun yang kita berikan walaupun tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dikasih imbalan. Nah, jadi kembali kepada konsep keikhlasan lagi, bahwasanya silaturahim yang baik itu memang betul-betul didasari keikhlasan. Sehingga kalau misalnya nih Pak Ustaz Haji Marto, Bapak Haji ini sudah mengundang masyarakat berkali-kali dengan berbagai cara, tapi hasilnya masih belum maksimal, tetap ikhlas. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ikhlas kemudian setelah itu menerima saja, atau ada perjuangan lain, ada usaha lain? Misalnya saya sudah usaha seperti ini tapi hasilnya begini, sudahlah ikhlas. Itu disebut dengan ikhlas, betul. Tapi setelah itu ada perintah lain, apa? Perintahnya adalah ikhtiar. Ikhlas saat itu, ya, tapi ada ikhtiar lain kemudian. Nah, KPSC juga sama, ya, kita semua sama. Kita semuanya memang belajar untuk ikhlas, ya, harus. Tapi untuk kewajiban kita berdakwah, kewajiban kita beramal soleh harus meningkat. Jangan sampai bulan ini anggota KPSC 60, bulan depan 60 lagi, bulan depan ngasih 60, setahun 60, berarti Kanjeng Nabi menyampaikan, maka yaumuhu ka'amsihi, barang siapa yang harinya seperti kemarin, maka dia itu sudah khosir, dia itu rugi. Pak Ustaz, jagain yang 60 aja ini susah. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana Rasulullah ikhtiar untuk terus meningkatkan kepribadian beliau, meningkatkan kehidupan sehingga terus bergerak. Nah, termasuk mungkin kawan-kawan di Baitul Muttaqin, Baitul Mu'min, Allah mungkin baik, bahwasannya barangkali ini sudah diikhtiari dengan sebaik-baiknya, berarti masih ada pastinya celah-celah yang belum dilakukan, sehingga tidak bisa saja kita menyalahkan masyarakat, khususnya menyalahkan orang lain, karena selalu bahwa
segala kesalahan itu bisa jadi ada dari diri kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya untuk mengembangkan silaturahim itu menjadi silaturahim yang dilanjutkan kepada peningkatan rezeki. Nah, ini dia. Tetap yang pertama kita harus niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Bertemu ikhlas karena Allah. Karena apa? Apa niatnya sih? Bagaimana Pak Ustadz ikhlas lillahi ta'alanya silaturahim itu bagaimana? Karena perintah. Udah, jadi kita datang ke rumahnya saudara, rumahnya tetangga, rumahnya kawan, itu memang perintah. Jadi tidak perlu ada khawatir nanti ditanya apa, saya ini kan di masyarakat sekarang kalau datang ke rumah pasti ada kepentingannya dan sebagainya. Nah itu dia. Kalau misalnya kita mempunyai perasaan yang selalu menggunakan hukum kehidupan saja di saat itu, akhirnya hukumnya Allah tidak terpakai. Maksudnya apa? Maksudnya kita silaturahim itu memang datang ya berkunjung itu memang sudah ibadah dan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran kalau datang ke rumah orang itu harus ada kepentingan dan sebagainya, nah itu karena memang hukum-hukumnya sudah tidak didasari lagi dengan hukum Allah. Nah selanjutnya hadirin, apabila kita ingin melanjutkan silaturahim, mengharapkan silaturahim ini menjadi sesuatu yang membukakan rezeki, bagaimana caranya? Baru kita berpikir tentang zahir. Makanya kalau sering saya sampaikan, kehidupan ini terdiri dari zahir dan batin. Ada namanya ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir kita datang kepada seseorang, ikhtiar batinnya kita berdoa, berzikir, perbanyak ibadah. Nah ikhtiar zahirnya ya kita kerja, kita ikhtiar bekerja sama untuk membangun sebuah konsep ekonomi. Nah makanya di dalam agama Islam tidak disuruh kita jadi orang miskin, kita malah disuruh jadi orang kaya. Semuanya pasti pengen itu, tapi bagaimana caranya? Nah itu kembali kepada cara masing-masing. Yang pastinya untuk menjadi kaya itu memang ada tuntunannya dan ada contohnya banyak sekali. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan contoh bagaimana Kanjeng Nabi kaya. Istrinya Siti Khadijah kaya, apalagi Sayyidina Utsman, Sayyidina Auf, Sayyidina Abu Bakar, ini luar biasa. Makanya kalau misalnya kita kemudian bekerja untuk mengumpulkan uang, apakah boleh atau tidak? Boleh sekali. Tapi nah ini dia, hak-hak dari uang yang sudah kita dapatkan itu memang harus ditunaikan. Zakatnya, sedekahnya, infaknya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu moga-moga ini bisa menjadi pembuka dan menjadi pendorong buat kita semuanya bahwasanya yang kita lakukan ini adalah betul-betul tanda dari cintanya Allah kepada kita, sehingga kita senang untuk kumpul, apalagi kumpulnya di tempat yang baik, bukan di tempat tongkrongan, ya, bukan di samping jalan sambil menjreng-jreng, tapi kita kumpul di sini dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam melaksanakan hal-hal yang positif. Ini adalah sebuah kesyukuran yang harus kita lanjutkan, tapi jangan lupa ini semuanya agar harus
Jangan sampai kita istiqomah itu bukan berarti istiqomah itu begini terus, bukan. Ya, istiqomah itu dalam kepribadian kita untuk melakukan kebaikan itu istiqomah. Tapi kalau dalam mengembangkan kehidupan kita juga harus meningkat. Ya, seperti hanya umur kita yang terus meningkat. Makanya Kanjeng Nabi memotivasi barang siapa yang sama saja dengan kemarin kehidupannya itu berarti dia rugi. Nah, bukan berarti pribadi saja, bahkan kelompok, bahkan komunitas, bahkan masyarakat harus didorong untuk meningkat. Semoga ini sebagai pembuka dulu di Masjid Baitul Mukmin ini, sehingga kita terdorong untuk terus menjaga silaturahim dan bersemangat untuk menjaga silaturahim, karena silaturahim tidak harus berkunjung saja tadi, karena ketika berkunjung kita tidak sempat, berarti kita berkumpul dalam satu tempat. Nah, ketika seperti ini maka timbul kembali saling sapa, saling say hello dan sebagainya, sehingga setelah itu kita bisa melakukan hal-hal positif yang lain. Terima kasih, itu saja. Waktunya tepat 10 ya, jam 10 sekarang, alhamdulillah. Semoga bisa menjadi pendorong buat kita, utamanya apa? Yuk kita ikhlaskan semua yang kita lakukan ini karena Allah, karena ini yang akan menjadi tabungan kita. Tapi kalau misalnya amal-amal kita ini ternyata tidak ikhlas karena Allah, maka sesuai dengan niat kita, dunianya mungkin kita dapat, tapi akhiratnya kita tidak dapat apa. Ayo kita murnikan